Assalamualaikum anak-anakku semuanya, apa kabar? Kembali lagi dalam pembelajaran tematik ya. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, nanti kita akan belajar apa saja? Yang pertama, menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua, menemukan informasi isi teks. Yang ketiga, menyebutkan properti yang digunakan dalam tari. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan manusia. Nah, pada video pembelajaran kemarin, Ibu juga sudah menjelaskan tentang gangguan pernapasan pada manusia itu apa saja. Itu bisa asma, tuberkulosis, bronkitis, kemudian pneumonia, influenza, dan flu burung ya. Itu yang harus kita waspadai, penyakit-penyakit organ pernapasan manusia ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari menemukan informasi dalam isi teks. Nah, informasi isi teks itu dapat kita ketahui dengan cara menjawab pertanyaan ya. Adik Simba, apa itu kepanjangan dari adik Simba? Adik Simba itu adalah A-nya apa, D-nya di mana, dik kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah kata tanya yang kemarin juga sudah kita pelajari. Apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keempat itu siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam suatu peristiwa. 5 itu mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan dalam suatu peristiwa. Itu adalah kepanjangan dari adik Simba ya, kata tanya. Jadi informasi penting bisa kita ketahui dengan menjawab pertanyaan dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Kemudian kita lanjut, penyakit berbahaya pada sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan adalah salah satu sistem penting pada tubuh manusia. Hal tersebut dikarenakan melalui pernapasan, oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh dapat bersirkulasi. Apabila terdapat gangguan pada sistem pernapasan, tubuh kita akan kekurangan oksigen dan tidak jarang karbon dioksida dalam tubuh kita dapat dikeluarkan sehingga kita mengalami keracunan. Nah, kesehatan sistem pernapasan perlu kita jaga. Salah satunya dengan mengetahui berbagai penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan, mengetahui penyebabnya dan melakukan pencegahannya. Nah, sekarang ada beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Yang pertama ISPA. Apa kepanjangan dari ISPA? ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut, ya. Nah, ini ISPA menyerang bagian atas organ paru-paru. ISPA dapat dicegah dengan cara menjaga kesehatan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. Nah, misalnya sekarang banyak ya, vitamin C itu bisa dari jeruk, bisa dari One Totion atau vitamin-vitamin yang dijual di warung. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua adalah laringitis. Apa itu laringitis? Sejenis radang yang menyerang organ pernapasan yaitu laring. Penderita laringitis pada umumnya serak atau bahkan kehilangan suara. Laringitis disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau virus. Nah, ini laringitis. Yang ketiga yaitu radang amandel. Radang amandel adalah penyakit sejenis dengan laringitis. Akan tetapi, amandel menyerang bagian amandel atau tonsil. Pada umumnya, yang mudah terkena penyakit radang amandel adalah anak-anak. Amandel dapat dicegah dengan mengkonsumsi antibiotik. Ya, apabila sudah parah, dapat dilakukan operasi untuk mengangkat amandel. Kemudian yang keempat, hipoksia.
Apa itu hipoksia? Itu penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh sehingga memengaruhi fungsi organ lain. Hipoksia dapat disebabkan karena penderita sebelumnya sudah memiliki penyakit anemia ataupun menghirup udara yang mengandung racun. Penderita hipoksia dapat diobati dengan cara memberikan oksigen tambahan. Itu mengenai penyakit berbahaya pada sistem pernapasan. Nah, kita lanjut ke SBDP ya. Nah, kebiasaan hidup sehat itu dapat merupakan usaha untuk mencegah penyakit. Nah, dengan termasuk pernapasan, yaitu dengan cara rajin olahraga, minum makanan yang bergizi, dan ada juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti mempelajari tari tradisional. Nah, di sini pada gambar itu sudah ada tari legong, tari piring, dan tari tortor. Nah, kemudian tari legong ini berasal dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari tortor dari Medan ya atau Sumatera Utara. Nah, kemudian nanti kalian cari ya, properti tarinya adalah kalau legong itu kipas, piring adalah piring, kemudian kalau tortor nanti bisa kalian cari ya di internet atau apa saja. Kemudian ada juga tari lilin. Tari lilin itu berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Properti tarinya yang digunakan piring kecil berisi lilin yang sedang menyala. Penari membawa piring tersebut di kedua tangannya. Gerakan tarian dilakukan dengan gemulai dan hati-hati agar piring tidak terjatuh dan tidak padam. Ya, itu adalah penjelasan tentang materi kita kali ini, yaitu pembelajaran 5. Nah, nanti tugas kalian adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 68 dan 69 ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.